Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi populasi dan sampel. Apa sih yang dimaksud dengan populasi itu? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Benda-benda alam yang lain dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Jadi, populasi itu bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek yang diteliti itu. Contoh dari populasi yang pertama adalah populasi mahasiswa IAIN Tulungagung. Berarti di sini mencakup seluruh mahasiswa yang ada di IAIN Tulungagung. Yang kedua adalah populasi Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Berarti populasinya ini hanya mencakup pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Kemudian populasi dapat dibagi berdasarkan yang pertama adalah berdasarkan keadaan atau kompleksitasnya. Terus yang kedua berdasarkan ukurannya. Berdasarkan keadaan atau kompleksitasnya, populasi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah populasi homogen. Yang kedua adalah populasi heterogen. Populasi dikatakan homogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam satu sama lainnya. Misalkan begini, apabila kita ingin mengetahui manis tidaknya secangkir kopi, cukup dengan mencoba setetes cairan kopi tersebut. Nah, setetes cairan kopi sudah bisa mewakili kadar gula dari secangkir kopi tersebut. Kemudian, populasi heterogen. Populasi dikatakan heterogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat yang relatif berbeda satu sama lainnya. Contohnya, apabila kita ingin mengetahui rata-rata IQ mahasiswa IAIN Tulungagung angkatan 2020, nah berarti kan rata-rata dari semua fakultas ya. Jelas rata-rata IQ mahasiswa antar fakultas itu kemungkinan besar bervariasi. IQ mahasiswa fakultas FTIK relatif lebih tinggi dibanding dengan rata-rata IQ mahasiswa fakultas lainnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa populasi tersebut keadaannya heterogen. Terus yang populasi berdasarkan ukurannya juga dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah populasi terhingga dan yang kedua adalah populasi tak hingga. Dikatakan populasi terhingga bila mana anggota populasi dapat diperkirakan atau diketahui secara pasti jumlahnya. Dengan kata lain, jelas batas-batasnya secara kuantitatif. Misalnya populasi mahasiswa PGMI kelas B angkatan 2020. Terus yang kedua, populasi tak hingga. Populasi dikatakan tak hingga bila mana anggota populasinya tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diketahui jumlahnya. Dengan kata lain, batas-batasnya tidak dapat ditentukan secara kuantitatif. Contohnya, air lautan. Terus yang kedua, pasir yang ada di pantai. Nah, selanjutnya kita melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu definisi dari sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Nah, aturan-aturan tertentu itu memuat syarat tertentu yang dimana saat pengambilan sampel. Nah, sampel itu harus representatif atau diartikan sebagai mewakili.
Dan yang kedua adalah besarnya sampel harus memadai. Suatu sampel dikatakan representatif apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan ciri-ciri populasinya. Dengan sampel yang representatif seperti ini, informasi yang dikumpulkan dari sampel hampir sama telitinya dengan informasi yang dapat dikumpulkan dari populasinya. Dan sampel itu harus memadai, karena berapa besar sampel yang memadai tergantung kepada sifat populasi dan tujuan penelitian. Semakin besar sampel, akan semakin kecil kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dimana dalam melakukan penarikan sebuah kesimpulan tentang populasi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai definisi populasi dan sampel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.